Di sudut kota yang sering dilupakan orang, takdir sedang menyiapkan kejutan yang tak masuk akal. Seorang gadis miskin, yang hidupnya hanya berputar antara bekerja, pulang, dan merawat ibunya, menerima lamaran seorang penjual bakso keliling. Bukan karena ia terpesona harta, bukan karena ia mengejar nama, tapi karena ia percaya pada satu hal yang makin langka di dunia ini, ketulusan. Ia sama sekali tidak tahu, di balik gerobak tua yang catnya mengelupas dan pakaian lusuh itu, berdiri seorang pria yang sebenarnya punya segalanya. Seorang bos miliarder yang sengaja menyembunyikan dirinya hanya untuk menemukan cinta yang tidak bisa dibeli. Langit sore di ufuk barat memancarkan warna jingga keemasan, pelan-pelan seperti api yang sedang dipadamkan. Di pinggiran kota ada sebuah rumah mungil berdinding papan kayu. Catnya sudah mengelupas, dimakan waktu dan cuaca. Tapi anehnya, halaman rumah itu selalu bersih, seperti ada tangan yang tiap hari menyapu bukan hanya debu, tapi juga kesedihan. Di beranda yang teduh, seorang wanita tua duduk di kursi rotan yang sudah tua juga. Wajahnya dipenuhi kerutan halus, bukan kerutan marah, melainkan garis-garis panjang dari kesabaran yang tak pernah selesai. Namanya Ibu Siti, ibunda dari Arini. Meski tubuhnya sudah rapuh dan kakinya tak kuat berjalan jauh, sorot matanya tetap teduh, seolah ia punya mata air di dalam dada. Di tangan keriputnya ada tasbih kayu, butiran demi butiran diputar perlahan, dan bibirnya bergerak lembut melantunkan zikir. Suaranya hampir seperti senandung, kecil tapi menenangkan, dan suasana di sekitar rumah itu jadi terasa berbeda. Padahal lingkungan mereka padat, dekat dengan bising dan hiruk-pikuk, tapi di gubuk kecil itu selalu ada aura damai yang sulit dijelaskan. Tidak ada televisi yang keras, tidak ada pertengkaran, hanya suara angin sore yang menggesek daun pohon mangga di depan rumah, dan zikir ibu yang seperti pelukan bagi jiwa. Bagi Arini, rumah itu bukan gubuk, itu istana. Istana yang dibangun dari kesabaran dan doa. Tempat di mana lelahnya seharian bekerja akan luruh hanya karena melihat senyum ibunya. Di kejauhan, tampak seorang gadis muda berjalan pelan menyusuri gang sempit menuju rumah itu. Itulah Arini. Usianya baru 20-an. Tubuhnya ramping, wajahnya polos tanpa riasan tebal, tapi kecantikannya bukan kecantikan yang menggoda, melainkan yang menyejukkan. Ia memakai pakaian sederhana berwarna pastel yang sudah sedikit memudar, tapi rapi dan bersih. Ia baru saja selesai bekerja sebagai buruh cuci di beberapa rumah tetangga yang lebih berada. Punggungnya pegal, kakinya berat, namun tidak ada gurat marah di wajahnya. Yang ada hanya senyum tipis, seperti ia sedang menenangkan dirinya sendiri. Dalam hati Arini, selalu ada kalimat yang ia ulang-ulang, bahwa setiap tetes keringat yang ia keluarkan adalah ibadah dan bakti untuk ibunya. Di persimpangan jalan kecil sebelum sampai rumah, langkah Arini melambat. Hidungnya menangkap aroma yang begitu menggugah selera. Aroma kaldu sapi yang gurih, bercampur wangi bawang goreng yang hangat dan akrab, seperti memanggil ingatan akan rumah. Aroma itu datang dari sebuah gerobak bakso berwarna biru muda yang mangkal di bawah pohon rindang. Di balik gerobak itu, berdiri seorang pemuda bertubuh tegap. Wajahnya bersih, tatapannya tenang, dan senyumnya ramah tanpa dibuat-buat. Namanya Raka, yang oleh warga sekitar dipanggil Mas Raka. Ada sesuatu pada dirinya yang membuat orang merasa dihargai. Ia melayani pembeli dengan santun, tidak pernah berteriak, tidak pernah kasar. Pakaiannya sederhana, tapi selalu rapi. Kuku-kukunya bersih. Tutur katanya halus. Seolah ia bukan pedagang kaki lima, melainkan seseorang yang sedang belajar merendah di tengah keramaian. Arini merogoh saku roknya, menghitung lembaran uang ribuan yang lusuh. Upahnya hari ini tidak banyak. Ia sudah menyisihkan sebagian untuk membeli beras dan kebutuhan esok hari. Namun, saat ia melihat masih ada sisa yang cukup untuk satu porsi bakso, ia tersenyum lega. Ia ingin membawa pulang sesuatu yang hangat untuk ibunya malam ini. Sesuatu yang bisa membuat ibunya merasa dunia masih punya rasa yang manis, meski hidup mereka keras. Arini mendekat pelan, menjaga sopan.
"Assalamualaikum, Mas Raka." Raka yang sedang mengelap meja gerobaknya langsung menoleh. Senyumnya merekah lebih lebar, seolah kehadiran Arini adalah kabar baik yang ia tunggu sejak sore. "Waalaikumsalam Arini, baru pulang kerja ya?" Nada suaranya rendah dan bersahabat. Matanya menatap Arini dengan hormat, tidak menatap terlalu lama, seolah ia menjaga bukan hanya sopan santun, tapi juga hati. "Iya Mas, alhamdulillah baru selesai," jawab Arini sambil meletakkan uang pas di atas meja. "Mas, saya pesan bakso 1 porsi. Dibungkus saja. Kuahnya dipisah ya Mas. Kalau boleh dibanyakin sedikit." Raka mengangguk cepat. "Tentu saja boleh Arini. Tunggu sebentar." Tangannya cekatan meracik bumbu. Tapi di dalam dirinya ada dunia lain yang tidak orang tahu. Di balik penampilan sederhana itu, Raka sebenarnya bukan penjual bakso biasa. Ia adalah seorang miliarder muda, pemilik jaringan bisnis kuliner besar. Ia meninggalkan mobil sport, apartemen mewah, rapat-rapat para direktur, semua kemewahan itu, demi satu pencarian yang tidak bisa dibeli, ketulusan. Ia lelah dengan orang-orang yang mendekat karena uang, yang tersenyum karena status. Ia ingin dicintai sebagai manusia, bukan sebagai angka di rekening. Dan di sudut kota ini, ia menemukan sesuatu yang membuat dadanya terasa hangat, ketulusan Arini. Raka memperhatikan Arini diam-diam. Ia tahu Arini bekerja keras. Ia sering melihat gadis itu memikul keranjang cucian berat, tapi tidak pernah mengeluh. Ia selalu menyapa tetangga dengan senyum. Dan yang paling membuat Raka kagum, bakti Arini kepada ibunya. Ia sering melihat Arini menuntun ibunya jalan pagi dengan sabar, seolah ibunya ratu yang harus dimuliakan. "Ini Arini, baksonya sudah siap," kata Raka sambil menyerahkan kantong plastik putih yang masih hangat. Arini menerimanya dengan 2 tangan, seperti menerima sesuatu yang berharga. Ia lalu mengernyit pelan. Bungkusan itu terasa lebih berat dari biasanya. Hatinya langsung khawatir, bukan karena takut bayar lebih, tapi karena takut Raka merugi. "Mas Raka, kok ini berat sekali?" "Saya cuma beli 1 porsi, Mas. Jangan-jangan Mas salah kasih." Raka tertawa kecil, tawanya renyah dan menenangkan. "Tidak salah kok, itu memang 1 porsi. Tapi saya tambahkan beberapa butir bakso kecil dan tetelan daging. Anggap saja bonus untuk pelanggan setia yang datang paling akhir sebelum saya tutup." Arini gelagapan, sungkan. "Tapi Mas, nanti Mas rugi kalau kebanyakan kasih bonus." Raka menatap Arini dengan lembut. "Rezeki sudah ada yang mengatur. Saya senang kalau masakan saya bisa dinikmati. Sampaikan salam hormat saya untuk ibu di rumah, ya." Kalimat itu sederhana, tapi membuat hati Arini menghangat. Ia mengangguk. "Terima kasih banyak ya Mas. Semoga Allah membalas kebaikan Mas Raka dengan rezeki yang berlimpah. Saya pamit dulu. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan Arini," jawab Raka sambil menatap punggung Arini yang menjauh di bawah cahaya senja. Dalam hati, Raka bergumam, senyum, dan doa tulus dari gadis itu jauh lebih berharga daripada seluruh keuntungan bisnisnya. Arini mempercepat langkah pulang. Ia tidak sabar melihat ibunya tersenyum. Sesampainya di depan pagar kayu rumahnya yang rendah, ia melihat ibunya masih duduk di beranda, tasbih di tangan, zikir yang tidak putus. Arini mendekat, mencium tangan ibunya yang keriput tapi hangat. "Assalamualaikum, Bu." "Waalaikumsalam, Nak. Kamu sudah pulang," ibu tersenyum lebar. "Wajahmu kelihatan lelah sekali." Arini menggeleng pelan sambil duduk bersimpuh, memijat kaki ibunya yang dingin. "Arini tidak lelah, Bu. Arini senang. Oh iya, Bu, lihat Arini bawa apa?" Ia mengangkat bungkusan bakso itu dengan wajah berbinar. "Arini beli bakso Mas Raka. Mas Raka baik sekali, Bu. Kita cuma beli 1 porsi, tapi dikasih banyak sekali daging dan baksonya. Katanya bonus." Mata ibu berbinar, bukan semata karena makanan, tapi karena melihat bahagia di wajah anaknya. "Alhamdulillah, Mas Raka itu memang pemuda baik. Jarang ada anak muda sekarang yang serajin dan sesopan dia. Semoga Allah angkat derajatnya." "Amin, Bu," sahut Arini. Mereka masuk ke dalam rumah. Arini menuangkan bakso yang masih mengepulkan asap. Aroma kaldu memenuhi ruangan kecil,
mengalahkan bau lembab dinding kayu tua. Arini membagi 2 porsi, yang lebih banyak dagingnya ia berikan untuk ibunya. Ia sendiri mengambil lebih banyak kuah, seperti biasa, diam-diam menahan keinginannya supaya ibunya kenyang. Mereka makan dengan lahap. Tidak ada hidangan mewah, hanya semangkuk bakso kaki 5 yang dibagi berdua. Tapi malam itu terasa seperti jamuan raja karena rasa syukur membuat segalanya menjadi nikmat. Enak sekali, puji ibu setelah suapan pertama. Kamu juga makan yang banyak ya, biar kuat kerja besok. Iya bu, jawab Arini sambil tersenyum, meski sebenarnya ia makan lebih sedikit. Di sela-sela makan, Arini memandangi wajah ibunya dan teringat masa lalu. Sejak ayahnya meninggal belasan tahun lalu, ibunya lah yang banting tulang membesarkannya. Kini, saat ibunya tak mampu lagi bekerja, Arini merasa ini giliran dirinya berbakti. Ia tidak pernah iri pada teman sebayanya yang bisa kuliah, nongkrong, atau membeli baju bagus. Arini percaya, Allah memberi ujian sesuai kemampuan hambanya. Selesai makan, Arini membantu ibunya berwudu, menuntunnya salat, lalu membaringkan ibunya dengan selimut rapat. Setelah ibunya terlelap, Arini masuk ke kamar sempitnya, menggelar sajadah dan sujud panjang. Ia berdoa untuk kesehatan ibunya, untuk rezeki mereka, dan tanpa ia sadari, ia menyelipkan doa untuk Mas Raka, pemuda baik yang hari ini memberi kebahagiaan kecil lewat semangkuk bakso. Arini tidak tahu, doa yang tulus itu melesat, menembus langit, dan takdir sedang merajut jalan yang tidak pernah ia bayangkan. Di tempat lain, di sebuah kontrakan bersih, tak jauh dari sana, Raka duduk merenung menatap langit-langit kamar. Ia mengambil ponsel canggih yang selama ini ia sembunyikan di laci terkunci. Ribuan notifikasi email dan pesan dari direktur perusahaannya memenuhi layar, menanyakan kapan ia kembali memimpin rapat. Raka tersenyum tipis, lalu menaruh ponsel itu lagi. "Tunggu sebentar lagi," gumamnya pelan. "Aku ingin memastikan. Aku ingin dicintai sebagai Raka si penjual bakso, bukan Raka pewaris tahta bisnis." Malam memeluk kota dengan sunyi. 2 hati yang berbeda, latar belakang, tertidur di bawah langit yang sama, membawa harapan masing-masing. Dan tanpa mereka sadari, benang takdir mulai menautkan langkah keduanya. Keesokan harinya, langit yang semula cerah mulai berubah kelabu. Awan hitam berarak tebal, angin kencang berhembus menerbangkan debu. Burung-burung yang biasa riuh kini terbang panik mencari tempat berlindung. Sore itu berubah drastis, dari hangat menjadi dingin dan syahdu. Arini baru saja selesai membeli obat herbal untuk ibunya di apotek yang cukup jauh. Ia mendekap bungkusan obat itu erat di dalam tas kain lusuhnya, seperti benda paling berharga di dunia. Ia tidak peduli tubuhnya diterpa angin, yang penting obat ibunya aman. Namun belum sampai separuh jalan pulang, rintik hujan turun. Dalam hitungan detik, rintik berubah jadi curahan deras, seolah langit sedang menangis. Orang-orang berlarian mencari tempat berteduh, klakson bersahutan, jalanan mendadak kacau. Arini berlari kecil menuju emperan toko kelontong yang sudah tutup. Ia berdiri di sudut, mengibaskan ujung kerudungnya yang basah. Aroma tanah basah menguar kuat, dan entah kenapa, Arini justru tersenyum tipis. Dalam hati, ia berbisik syukur. Alhamdulillah, sumur di belakang rumah pasti terisi lagi. Ibu pasti senang. Arini memejamkan mata sejenak, menikmati suara hujan yang baginya terdengar seperti zikir alam. Dan di tengah lamunan itu, tiba-tiba ia mendengar suara roda berdecit di aspal basah. Suara itu mendekat, menembus tirai hujan. Arini membuka mata. Di tengah hujan lebat, seseorang mendorong gerobak biru dengan tubuh basah kuyup. Langkahnya tetap tegap. Itu Mas Raka. Hujan turun semakin deras, seperti tirai yang menutup dunia. Di bawah emperan toko kelontong yang sudah tutup itu, Arini berdiri memeluk tas kainnya erat-erat, menjaga obat untuk ibunya agar tidak basah. Dingin merayap pelan dari ujung kaki sampai ke tulang. Namun Arini tetap diam, menahan menggigil, menahan cemas, seolah ia sudah terbiasa menghadapi hal-hal yang tidak bisa ia kendalikan. Lalu, suara roda gerobak menggesek aspal basah kembali terdengar, makin dekat, makin jelas.
Arini menoleh, dan di antara derasnya hujan, ia melihat sosok yang mendorong gerobak biru muda itu menepi, mencari tempat berteduh yang sama. Tubuhnya basah kuyup, tapi langkahnya tetap tegap. Saat ia memarkir gerobak dengan hati-hati, Arini baru menyadari siapa dia, Mas Raka. Raka mengusap wajahnya yang basah, lalu menoleh dan matanya sedikit membelalak. Ia seperti tidak menyangka takdir mempertemukan mereka di tempat sesempit ini, di waktu sesederhana ini, hanya karena hujan. Arini pun terdiam beberapa detik. Ada rasa kikuk yang tiba-tiba muncul, seperti dua orang yang sebenarnya ingin bicara banyak, tapi lidah mereka mendadak lupa cara menyusun kata. "Kamu," kehujanan juga, suara Raka terdengar hangat, walau bibirnya sedikit gemetar karena dingin. Arini tersenyum kecil, mencoba menenangkan suasana. "Namanya juga hujan, Mas. Kalau turun, ya pasti basah." Raka tertawa pelan, lalu memeras topi kainnya sampai air menetes deras. Matanya mencuri pandang ke arah Arini, yang tampak menggigil halus, tetapi masih berusaha terlihat kuat. Di dalam hati Raka, ada dorongan yang tidak bisa ia jelaskan. Dorongan untuk melindungi, bukan karena ingin terlihat hebat, tetapi karena ia tidak tega. "Arini sedang apa di sini?" tanya Raka, seolah pertanyaan itu bisa menyembunyikan kegelisahan yang tiba-tiba muncul di dadanya. "Saya baru beli obat untuk ibu," jawab Arini sambil memegang tasnya lebih erat. "Tadinya mau buru-buru pulang, tapi terjebak hujan. Mungkin Allah suruh saya istirahat sebentar sambil menikmati hujan." Kalimat itu membuat Raka tertegun. Menikmati hujan? Bagi Raka, yang selama ini hidup di bawah tekanan jadwal, rapat, target, dan angka, hujan hanyalah gangguan. Tapi dari mulut Arini, hujan terdengar seperti hadiah. Raka sempat salah tingkah, seperti takut pemikirannya yang sempit ketahuan. "Menikmati hujan," ulang Raka pelan. Aku malah biasanya mengeluh kalau kehujanan." Arini tertawa kecil. Tawanya sederhana, tapi hangat, seperti menyalakan lampu kecil di tengah cuaca kelabu. "Tidak apa-apa, Mas. Kadang kita lupa kalau hujan itu rahmat. Apalagi kalau kemarau panjang. Saya malah bersyukur, sumur di belakang rumah pasti terisi lagi." Raka menatap profil wajah Arini dari samping. Ada ketulusan yang tidak dibuat-buat. Ada ketenangan yang tidak dipelajari dari buku manapun. Dan di saat itu, tanpa ia rencanakan, Arini menoleh lalu bertanya pelan, seolah ia hanya ingin tahu, bukan menguji. "Mas Raka," katanya lembut, "boleh saya tanya sesuatu?" Raka mengangguk. "Mas pernah tidak capek sekali sampai ingin menyerah?" Pertanyaan itu seperti memukul tempat yang paling dalam di hati Raka. Ia, seorang pria yang terlihat sederhana di depan orang, tapi sebenarnya memikul beban dunia yang jauh lebih berat dari yang terlihat. Ia teringat orang-orang kaya yang setiap hari mengeluh tentang hal remeh, tentang mobil kurang baru, tentang rumah kurang besar, tentang hidup yang katanya melelahkan, padahal mereka tidak pernah benar kekurangan. Lalu ia menatap Arini, gadis yang memikul beban nyata, tetapi masih bisa tersenyum. Arini mengulang kata itu pelan, menatap hujan di depan mereka. "Lelah." Ia menarik napas panjang, lalu menatap Raka dengan sorot mata yang teduh tapi tegas. "Lelah itu berkah, Mas. Rasa capek setelah bekerja halal, itu tanda kita sedang berjuang. Kalau saya capek, saya bayangkan wajah ibu. Saya bayangkan senyum ibu saat menyambut saya pulang. Saya dengar suara ibu memanggil nama saya, dan entah kenapa, semua rasa lelah hilang, berganti rasa bahagia. Karena buat saya, bisa jadi, alasan ibu tersenyum itu sudah seperti kemenangan." Raka tercekat. Kalimat Arini sederhana, tetapi menghancurkan dinding yang selama ini ia bangun di sekeliling hatinya. Hatinya bergemuruh, bukan karena hujan, tapi karena rasa malu, rasa kagum, dan rasa syukur yang datang bersamaan. Di hadapannya, bukan sekadar gadis miskin yang bekerja sebagai buruh cuci. Di hadapannya, ada berlian yang tidak sadar ia berkilau. Petir menggelegar di kejauhan. Lampu jalan mulai menyala, memantulkan cahaya kuning di aspal basah. Arini tiba-tiba terlihat gelisah. Ia melirik jam tangan plastiknya, lalu menatap hujan yang tak kunjung reda. Ia mengingat ibunya yang pasti menunggu.
"Saya harus pulang, Mas," ucap Arini pelan, mencoba tersenyum walau jelas ia khawatir. Raka langsung menoleh. Ia tahu, jika Arini menunggu hujan reda, bisa jadi berjam-jam, dan ia tidak tega membayangkan ibu Arini menunggu sendirian di rumah. Tanpa banyak pikir, Raka merogoh sesuatu dari gerobaknya, lalu mengeluarkan sebuah payung besar. Payung itu tampak kokoh, lebarnya cukup untuk melindungi seseorang dari hujan deras. Arini melangkah mundur kecil saat melihat payung itu. "Mas, pakailah payung itu untuk Mas sendiri. Mas kan masih harus menjaga gerobak." Raka menggeleng, senyumnya menenangkan. "Jangan khawatirkan saya laki-laki, fisik saya kuat. Yang penting kamu perempuan, kamu bawa obat untuk ibumu. Obat itu tidak boleh basah, kamu juga tidak boleh sakit." Arini terdiam. Hatinya menolak menerima karena ia tidak ingin merepotkan siapapun, apalagi seseorang yang bekerja keras seperti Raka. Tapi, tatapan Raka tidak memaksa, hanya tulus. Raka menyodorkan payung itu, dan ketika Arini akhirnya menerima, jari mereka sempat bersentuhan sekilas. Hanya sebentar, namun cukup untuk membuat dada Arini berdebar aneh. Debar yang tidak ia kenal sebelumnya, debar yang membuatnya cepat-cepat menunduk agar tidak terlihat gugup. "Terima kasih banyak," suara Arini hampir tenggelam oleh hujan. "Mas Raka orang yang sangat baik. Semoga Allah membalas kebaikan Mas dengan berlipat ganda." Arini melangkah keluar dari emperan toko, masuk ke dalam guyuran hujan, tapi kini ia terlindungi. Ia menoleh sekali sebelum berbelok di tikungan, melihat Raka berdiri di sana, basah kuyup, tetap tersenyum, dan dalam hati Arini ada rasa hangat yang tidak bisa dijelaskan. Sepeninggal Arini, Raka masih berdiri mematung beberapa saat. Ia membiarkan air hujan membasahi wajahnya, seolah hujan itu sedang menenangkan sesuatu yang selama ini gaduh di dalam dirinya. Ia tersenyum sendiri, lalu berbisik lirih, hampir seperti doa, bahwa mungkin inilah jawaban yang ia cari selama ini. Hari-hari berlalu sejak peristiwa hujan itu. Hubungan Arini dan Raka perlahan menjadi lebih akrab, tapi tetap dalam batas sopan yang indah. Ketika Arini mengembalikan payung keesokan harinya, ia sekaligus membeli bakso. Obrolan mereka tidak lagi sebatas pesan dan bayar. Ada percakapan kecil yang membuat sore menjadi lebih hangat. Tentang cuaca, tentang pekerjaan, tentang ibu Arini yang selalu mendoakan orang baik. Dan, entah bagaimana, setiap kata terasa berarti. Para tetangga mulai memperhatikan, namun anehnya, tidak ada gunjingan miring. Orang-orang di kampung itu melihat sendiri bagaimana Arini dikenal sebagai gadis salehah yang berbakti, dan Raka dikenal sebagai pemuda yang sopan dan rajin. Mereka justru diam-diam berharap keduanya memang ditakdirkan. Sampai suatu sore yang cerah, Arini pulang kerja dan menunggu seperti biasa. Ia membayangkan gerobak biru itu akan muncul dari tikungan jalan. Tapi, waktu berjalan, matahari makin condong dan gerobak itu tidak datang. Arini mencoba menenangkan diri. Mungkin Raka sedang belanja bahan baku, pikirnya. Namun besoknya, gerobak itu tetap tidak muncul. Hari ketiga, rasa hampa tiba-tiba menyusup ke hati Arini. Ia tidak mengerti kenapa ia merasa seaneh ini. Padahal biasanya, ia tidak pernah menggantungkan harinya pada siapapun. Tetapi kali ini berbeda. Senyum ramah Raka yang biasanya menutup hari dengan manis, mendadak hilang tanpa kabar. Di jalan pulang, Arini bertemu Pak Ujang, tetangga yang sering nongkrong di pos ronda. Arini menyapa sopan, lalu bertanya dengan hati-hati. "Pak, Pak Ujang tahu Mas Raka kemana? Sudah 2 hari tidak berjualan." Wajah Pak Ujang langsung berubah, seperti baru ingat sesuatu yang penting. "Astagfirullah, Neng Arini belum tahu ya. Mas Raka itu sedang sakit. Badannya panas sekali. Kasihan, dia hidup sendiri di sini. Tidak ada saudara yang mengurus. Jantung Arini seperti jatuh. Bayangan Raka yang selalu berdiri kuat di balik gerobak, kini terbaring sendiri, tanpa siapapun yang merawat." Dadanya sesak. Ia mengucap pelan, menahan panik, lalu bergegas pulang. Begitu sampai rumah, Arini menemukan ibunya baru selesai salat asar. Arini duduk bersimpuh di dekat ibunya, wajahnya murung, dan menceritakan semuanya dengan suara pelan. Ibu mendengarkan tanpa memotong, lalu menghela napas panjang. "Kita harus menengok," ucap ibu akhirnya.
lembut tapi pasti. Arini menunduk. Keinginan itu besar, tapi ia teringat gentong beras yang hampir kosong. Uang mereka hanya cukup untuk makan hari ini dan besok pagi. "Ibu," suara Arini serak, "beras kita tinggal sedikit." Ibu tersenyum bijak, mengelus kepala Arini dengan penuh kasih sayang. "Rezeki itu datangnya dari Allah, Nak. Beras kita memang sedikit, tapi kalau dimasak jadi bubur, airnya dibanyakin. Insya Allah cukup untuk kita bertiga. Nak Raka sedang sakit. Kalau kita tidak bantu, siapa lagi?" Arini menahan air mata. Ia merasa malu pada dirinya sendiri karena sempat ragu. Ia bangkit dengan semangat baru, bergegas ke dapur, mengambil sisa beras, mencucinya, lalu memasak bubur. Ia menumis bawang, menaburkan sedikit garam, dan menambahkan sayuran hijau yang ia petik dari samping rumah. Semua sederhana, tapi ia memasak dengan hati, dengan doa, dengan niat menolong. Bubur itu ia masukkan ke dalam rantang susun jadul yang sudah penyok di beberapa bagian, tapi bersih sekali. Setelah semuanya siap, Arini pamit pada ibunya. Ibu mengangguk, matanya penuh doa. "Hati-hati ya, Nak. Sampaikan salam ibu buat Nak Raka. Bilang ibu doakan, semoga cepat sembuh." Arini berjalan menuju rumah kontrakan Raka. Langkahnya cepat, tapi jantungnya berdebar. Saat sampai, pintu rumah itu tertutup rapat, suasananya sepi. Arini mengetuk pelan. "Assalamualaikum." Beberapa saat terdengar suara kunci diputar. Pintu terbuka perlahan dan Raka muncul di baliknya. Penampilannya jauh berbeda dari biasanya. Wajahnya pucat, rambutnya sedikit berantakan, matanya sayu. Ia berpegangan pada pintu, tubuhnya terlihat lemah. "Waalaikumsalam," suaranya parau. Saat ia melihat Arini, matanya membesar seperti tidak percaya. Arini berdiri di teras, menjaga sopan, tidak berani masuk. "Mas, saya dengar Mas sakit. Saya dan ibu khawatir. Ini, saya bawa bubur hangat. Ibu bilang, orang sakit enaknya makan bubur." Raka terpaku menatap rantang di tangan Arini. Di dalam dirinya ada sesuatu yang runtuh. Ia, yang selama ini menjalani peran hidup sederhana demi mencari ketulusan, kini benar-benar merasakannya di depan mata. Gadis yang hidup pas-pasan ini rela membagi makanan mereka demi dirinya. "Terima kasih," suara Raka bergetar halus. "Terima kasih banyak, Arini. Saya tidak tahu harus bilang apa." Arini tersenyum kecil, polos. "Mas, jangan banyak bicara dulu, istirahat. Jangan pikirkan dagangan. Yang penting Mas cepat sembuh." Sebelum pergi, Arini menatap Raka dengan lembut. "Oh iya Mas, salam dari Ibu. Ibu bilang Ibu doakan Mas cepat sembuh." Raka menunduk, dadanya terasa penuh. "Sampaikan terima kasih saya untuk Ibu." Arini mengangguk, lalu pamit pulang. Raka berdiri di ambang pintu sampai Arini menghilang di ujung jalan. Hujan sudah tidak turun, tapi dada Raka justru terasa seperti sedang diguyur sesuatu yang jauh lebih berat dari air. Di dalam rumahnya yang sepi, Raka membuka rantang itu pelan. Bubur putih sederhana dengan taburan bawang goreng dan sedikit sayuran hijau. Tidak ada daging, tidak ada ayam, tidak ada kemewahan. Namun justru disitulah nilainya. Raka tahu betul, untuk keluarga Arini, beras adalah sesuatu yang berharga, dan mereka rela membaginya. Raka menatap bubur itu lama, lalu matanya memanas. Ia makan pelan, dan setiap suapan terasa seperti menghangatkan bukan hanya tubuhnya yang demam, tapi juga hati yang selama ini kosong. Malam itu, Raka tidak bisa tidur, bukan karena sakitnya, tetapi karena pikirannya dipenuhi satu nama, satu wajah, dan satu pertanyaan yang akhirnya terasa jelas di kepalanya. Malam itu, setelah Arini pulang membawa rantang kosong di tangannya dan doa ibu yang masih terasa hangat di telinga, Raka tetap duduk lama di lantai kontrakannya yang sempit. Lampu bohlam menggantung di atas kepala, cahayanya redup, tapi justru disitulah Raka merasa hidupnya mulai terang. Ia menatap semangkuk bubur yang tadi dimakan perlahan, bubur sederhana yang rasanya seperti memeluk tubuhnya dari dalam. Tidak ada ayam, tidak ada daging, tidak ada kemewahan.
Namun ada sesuatu yang jauh lebih mahal dari semua itu, ketulusan. Di tengah kesunyian, Raka akhirnya mengakui pada dirinya sendiri, ia tidak bisa lagi pura-pura. Ia bisa bersembunyi di balik gerobak bakso, bisa menyembunyikan nama besar dan kekayaan, bisa menyamar jadi lelaki biasa selama berbulan-bulan. Tapi satu hal yang tidak bisa ia sembunyikan adalah hatinya yang setiap hari makin terikat pada Arini. Malam itu, demamnya seolah mereda bukan hanya karena tubuhnya mulai pulih, tapi karena jiwanya mendapatkan alasan untuk bangkit. Ia memejamkan mata sambil menghela napas panjang, lalu berbisik pelan, seperti sumpah yang hanya didengar langit. Di dunia ini, tidak ada wanita lain yang pantas mendampingiku selain Arini. Dia menerimaku saat aku bukan siapa-siapa, saat aku hanya punya gerobak tua dan tenaga yang kupaksakan untuk tetap tersenyum. Di seberang sana, Arini juga tidak langsung tidur. Ia duduk di samping ibunya yang sudah terlelap, memandangi wajah tua itu dengan perasaan yang sulit ia jelaskan. Hatinya tenang karena telah menolong orang yang sakit, tapi di sisi lain ada rasa halus yang baru ia sadari. Ia khawatir pada Raka, bukan sekadar khawatir pada tetangga atau kenalan, melainkan khawatir yang terasa personal. Ia cepat-cepat mengusap dadanya sendiri, seolah ingin menertibkan perasaan yang mulai liar. Hari berganti hari, lalu minggu berganti minggu. Musim kemarau datang menyapa kota dengan panas yang keras. Debu beterbangan di gang-gang sempit, dan matahari terasa seperti menempel di kulit. Namun justru di tengah terik itu, hubungan Arini dan Raka tumbuh pelan-pelan, mengakar tanpa mereka sadari. Tidak ada kata-kata manis berlebihan, tidak ada janji tinggi-tinggi, hanya pertemuan kecil yang rutin, salam yang selalu sopan, dan perhatian yang nyata. Sejak sakit itu, Raka jadi lebih berhati-hati menjaga tubuh. Ia tetap berjualan, tapi tidak memaksakan diri sampai larut. Kadang-kadang, ketika melihat Arini pulang kerja dengan wajah lelah, ia sengaja menambahkan kuah lebih banyak atau memberi beberapa butir bakso kecil sebagai bonus dengan alasan yang sama, pelanggan setia. Arini selalu menolak malu-malu, tapi akhirnya menerima sambil mengucap doa yang tulus. Doa yang membuat Raka merasa seperti orang paling beruntung di dunia. Sementara itu, Ibu Siti pun makin sering menyebut nama Raka dalam doanya. Ibu tidak banyak bicara soal perasaan Arini, tapi seorang ibu selalu punya mata yang bisa membaca hati anaknya. Setiap kali Arini pulang membawa bakso atau menyebut kebaikan Raka, ada cahaya halus di wajah Arini yang tidak bisa disembunyikan. Dan di sisi lain, Raka mulai diliputi ketakutan yang pelan-pelan mengganggu tidurnya. Ia ingin melamar Arini. Ia ingin mengikat hubungan itu menjadi sesuatu yang halal, yang diridai. Tapi ia juga takut. Takut Arini menolak. Takut keluarganya yang sederhana tidak percaya pada lelaki seperti dirinya. Dan yang paling menakutkan, ia takut kalau Arini sebenarnya hanya menganggapnya penjual bakso baik hati, bukan lelaki yang layak dijadikan suami. Suatu sore, langit di ufuk barat kembali berwarna jingga, seperti lukisan yang diulang tiap hari, tapi selalu terasa baru. Di tempat biasa Raka mangkal, beberapa anak jalanan berkumpul di dekat gerobak. Mereka tertawa kecil, memandang bakso dengan mata berbinar. Tapi kantong mereka kosong. Raka menatap mereka, lalu tanpa banyak bicara, ia menyendok bakso kecil-kecil, menuangkan kuah, dan membagikannya gratis. Anak-anak itu girang, berkali-kali mengucap terima kasih sambil berlari menjauh. Raka menatap punggung mereka, lalu tersenyum getir. Di saat seperti ini, ia makin yakin hidup bukan soal seberapa banyak yang kita miliki, tapi soal seberapa banyak kita bisa memberi. Dan sore itu, ia membuat keputusan. Ia menutup gerobaknya lebih cepat dari biasanya. Tidak lama kemudian, langkah kaki yang ia tunggu akhirnya terdengar. Arini datang, membawa tas kain. Wajahnya sedikit terkejut melihat Raka sudah membereskan gerobak. "Mas Raka," sapa Arini dengan suara lembut. "Kok sudah rapi-rapi begini? Biasanya masih melayani sampai hampir Isya." Raka menelan ludah, berusaha terlihat tenang. "Hari ini saya tutup lebih cepat," jawabnya pelan. "Ada hal yang ingin saya bicarakan. Kalau Arini tidak keberatan." Arini mengernyit kecil, tapi ia mengangguk.
Ada apa ya, Mas? Boleh, kita bicara di sini saja. Raka menunjuk sebuah bangku kayu kecil tak jauh dari gerobaknya. Bangku itu biasa dipakai warga untuk menunggu atau sekadar mengobrol. Mereka berjalan beriringan menuju bangku itu. Arini duduk dengan sopan, menaruh tasnya di pangkuan. Raka duduk di samping, menjaga jarak, tapi dari bahunya yang sedikit tegang, Arini bisa merasakan ada sesuatu yang berat dalam dada lelaki itu. Beberapa detik mereka diam. Hanya suara angin sore dan suara jauh kendaraan berlalu. Raka memandang ke depan seolah sedang merangkai kalimat yang tepat. Lalu ia memanggil pelan, "Arini." "Iya, Mas." Arini menoleh. Raka menarik napas panjang. Suaranya terdengar lebih rendah dari biasanya, lebih serius, tapi tetap hangat. "Arini, saya ini cuma penjual bakso keliling. Saya tidak punya apa-apa selain gerobak ini dan tenaga di badan saya. Saya tidak punya rumah mewah. Saya masih mengontrak di petak sempit. Saya tidak punya mobil bagus. Saya juga tidak bisa menjanjikan hidup yang mudah." Arini membeku. Matanya membesar, tapi ia tidak memotong. Ia hanya menatap, menunggu, dengan jantung yang mulai berdebar cepat. Raka menunduk sebentar, seperti menahan getar di dadanya. "Tapi ada satu hal yang saya punya, Arini. Saya punya niat baik. Saya punya tekad untuk bekerja keras. Dan saya punya perasaan yang jujur." Arini menahan napas. Tangannya mencengkeram ujung tas kainnya tanpa sadar. Raka mengangkat kepala, menatap Arini dengan mata yang sangat serius. Mata yang seolah berkata, "Ini bukan permainan. Saya suka sama Arini. Bukan karena kasihan, bukan karena saya ingin terlihat baik, tapi karena Arini membuat saya percaya kalau dunia masih punya ketulusan. Saya melihat bagaimana Arini merawat ibu. Saya melihat bagaimana Arini tetap tersenyum meski hidup berat. Dan saya ingin hidup saya ke depan ada Arini di dalamnya." Arini merasa dadanya panas, matanya tiba-tiba berkaca-kaca. Ia tidak pernah dibicarai seperti ini sebelumnya. Dengan hormat, dengan ketulusan, tanpa rayuan murahan. Raka melanjutkan dengan suara yang makin pelan, seperti takut merusak suasana. "Kalau Arini berkenan, saya ingin melamar Arini. Saya ingin datang ke rumah Arini, bertemu ibu, minta izin dengan cara yang benar. Saya ingin menikahi Arini." Kalimat itu jatuh di antara mereka seperti petir yang tidak menyakitkan, tapi menggetarkan seluruh tubuh. Arini terdiam lama. Bibirnya terbuka sedikit, tapi kata-kata tidak keluar. Ia menunduk, berusaha menenangkan napas, berusaha memastikan ini bukan mimpi. Dalam hati Arini, ada dua suara yang bertarung. Suara yang takut, karena hidupnya selama ini penuh kekurangan, ia tidak ingin menambah beban lelaki lain. Tapi ada juga suara yang lembut, suara yang berkata, mungkin ini jawaban dari doa-doa panjang yang ia panjatkan selama ini. Doa agar Allah mengirimkan seseorang yang baik, yang bisa menerima dirinya dan ibunya. Arini mengangkat wajah pelan. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan, tapi ia tidak menangis keras. Hanya 1-2 tetes yang meluncur diam-diam, seperti hujan pertama yang turun setelah kemarau panjang. "Mas Raka," suara Arini bergetar. Saya tidak pernah membayangkan ada orang yang mau bicara seperti ini kepada saya." Raka menatap Arini, matanya juga mulai basah. Ia tidak malu. Arini mengusap air matanya cepat-cepat, lalu berkata pelan, "Tapi saya tidak bisa jawab sendiri, Mas. Saya harus bicara dengan ibu. Karena hidup saya, ibu adalah segalanya." Raka mengangguk cepat, seperti orang yang baru saja diberi napas. "Saya mengerti. Saya tidak akan memaksa. Saya hanya ingin Arini tahu, niat saya serius." Arini menunduk lagi, lalu mengangguk pelan. "Saya akan bicara dengan ibu malam ini. Insya Allah." Raka menghela napas panjang, seolah beban besar yang ia pikul selama ini akhirnya turun sedikit. Ia tidak meminta jawaban saat itu juga. Ia hanya berdiri, lalu menunduk sopan. "Terima kasih sudah mau mendengar," katanya. Arini berdiri juga, masih menggenggam tas kainnya erat. Ia menatap Raka sebentar, lalu tersenyum kecil di balik air mata. "Saya yang berterima kasih, Mas, karena Mas menghargai saya dan ibu."
Mereka berpisah di ujung jalan seperti biasa, tapi sore itu terasa berbeda. Langkah Arini menuju rumah terasa ringan sekaligus gemetar. Sesampainya di rumah, Arini melihat ibunya duduk di beranda, tasbih di tangan, menunggu seperti biasa. Arini mencium tangan ibunya, lalu duduk bersimpuh di sampingnya. Dadanya naik turun. Ia mencoba bicara, tapi suaranya tertahan. Ibu Siti menatap Arini seolah sudah tahu. "Ada apa, Nak? Wajahmu beda." Arini menelan ludah, lalu akhirnya berkata, pelan, "Bu, Mas Raka melamar Arini." Hening. Angin sore berhembus, daun mangga bergoyang pelan. Ibu Siti menatap Arini lama, lalu tersenyum lembut. Senyum yang membuat Arini hampir menangis lagi. "Alhamdulillah," ucap ibu pelan, seperti doa yang berubah jadi kenyataan. Lalu, "Hati kamu bagaimana, Nak?" Arini menunduk, air mata kembali jatuh. "Arini takut, Bu. Takut jadi beban. Tapi Arini juga merasa Mas Raka orang baik. Arini merasa aman kalau bersama dia." Ibu Siti mengelus kepala Arini pelan. "Nak, kalau dia benar-benar baik, kalau dia menghormati ibu dan menghormati kamu, itu sudah lebih dari cukup. Harta bisa dicari bersama, tapi ketulusan, tidak semua orang punya." Arini mengangkat wajah, matanya memohon kepastian. Ibu Siti tersenyum, lalu berkata tegas namun lembut, "Kalau begitu, undang dia datang. Ibu ingin bertemu. Ibu ingin mendengar niatnya langsung." Arini mengangguk cepat, menangis sambil tersenyum. Rasanya seperti beban bertahun-tahun mendadak lepas dari pundaknya. Namun Arini belum tahu, keputusan itu akan membawa mereka masuk ke dalam badai yang jauh lebih besar dari hujan manapun. Karena di balik gerobak bakso keliling itu, ada rahasia yang belum terbuka. Rahasia yang bisa mengubah segalanya dalam sekejap. Kabar tentang lamaran itu menyebar pelan seperti embun pagi. Tidak ada teriakan, tidak ada pesta, hanya bisik-bisik halus yang berpindah dari satu rumah ke rumah lain. Warga kampung menyambutnya dengan senyum dan doa. Meski di antara mereka ada juga yang terdiam mencoba menimbang. Seorang penjual bakso keliling melamar gadis yang dikenal baik dan berbakti. Bagi sebagian orang, itu kisah sederhana. Bagi sebagian lain, itu pertanyaan. Tapi bagi Arini, malam itu hanya diisi satu hal, doa panjang agar langkahnya tidak salah. Hari yang dinanti tiba. Pagi itu, Arini bangun lebih awal. Ia membersihkan rumah dengan saksama, menyapu lantai papan hingga bersih, mengelap meja kayu tua, dan mengganti taplak yang paling rapi. Ibu Siti duduk di kursi rotan, memerhatikan anaknya dengan mata lembut, sesekali tersenyum tanpa berkata apapun. Arini memasak teh manis hangat dan beberapa gorengan sederhana. Tidak mewah, tapi dibuat dengan niat yang tulus. Menjelang zuhur, langkah kaki terdengar di luar pagar kayu. Arini berhenti sejenak, jantungnya berdegup. Ibu Siti berdiri perlahan, bersandar pada tongkat kecilnya. Pintu diketuk sopan. "Assalamualaikum." Ibu Siti menjawab dengan suara tenang. "Waalaikumsalam, silakan masuk." Raka melangkah masuk dengan pakaian paling rapi yang ia punya. Kemeja polos yang disetrika halus, celana kain sederhana, dan sepatu yang bersih meski sudah lama dipakai. Di tangannya, ia membawa bingkisan kecil berisi buah dan gula. Wajahnya terlihat tegang, tapi sorot matanya jujur. Ia menunduk hormat di hadapan Ibu Siti. "Perkenalkan Bu, saya Raka." Ibu Siti memerhatikan Raka dari ujung kepala sampai kaki. Tatapannya tidak menghakimi, hanya ingin mengenal. "Silakan duduk, Nak," ucapnya lembut. Raka duduk dengan sikap sopan. Arini menyuguhkan teh dan gorengan, lalu duduk sedikit menjauh, menunduk, mendengarkan. Raka menarik napas panjang, lalu berbicara pelan tapi jelas. "Bu, saya datang dengan niat baik. Saya ingin melamar Arini untuk menjadi istri saya. Saya sadar keadaan saya sederhana. Saya tidak punya banyak harta. Tapi saya berjanji, Bu akan bekerja keras, menjaga Arini, menghormati ibu, dan membangun rumah tangga dengan cara yang halal." Ibu Siti mengangguk pelan, lalu bertanya dengan suara yang tenang namun dalam. "Nak Raka, hidup ini tidak selalu mudah. Saat sakit, saat sempit, saat rezeki seret, apa yang akan kamu lakukan?"
Raka menatap Ibu Siti dengan mantap. "Saya akan bertahan, Bu. Saya akan berusaha. Dan jika saya jatuh, saya akan bangkit lagi. Saya tidak akan meninggalkan tanggung jawab." Hening sejenak. Angin menggerakkan daun mangga di luar. Ibu Siti menatap Arini sebentar, lalu kembali ke Raka. "Ibu tidak meminta kemewahan. Ibu hanya ingin anak ibu aman dan dihargai." Raka mengangguk. "Insya Allah, Bu." Ibu Siti tersenyum, lalu berkata pelan, "Kalau begitu, Ibu terima niat baikmu, tapi Ibu minta satu hal, jujurlah selalu, apapun keadaannya." Raka menelan ludah, lalu mengangguk mantap. "Insya Allah, Bu." Arini menutup mulutnya, menahan air mata yang nyaris jatuh. Doa-doanya seperti menemukan jalan pulang. Beberapa hari setelah pertemuan itu, persiapan kecil mulai dilakukan. Tidak ada tanggal besar, hanya rencana sederhana. Arini tetap bekerja seperti biasa. Raka tetap mendorong gerobak baksonya. Namun, di balik rutinitas itu, Raka mulai dihantui satu kegelisahan yang tidak bisa ia abaikan. Rahasianya. Tentang siapa dirinya yang sebenarnya, tentang dunia yang ia tinggalkan sementara, tentang kemungkinan bahwa kebenaran itu, jika terbuka, bisa menghancurkan semua yang baru tumbuh. Di suatu malam, Raka duduk sendiri, menatap ponsel yang bergetar tanpa henti. Nama-nama penting muncul di layar. Ia mematikannya, lalu menatap langit-langit. Ia tahu, waktu tidak akan menunggu. Ia harus memilih kapan dan bagaimana mengatakan kebenaran. Namun, takdir seringkali memilih caranya sendiri. Suatu sore, kampung kecil itu gempar. Jalan utama mendadak ramai. Beberapa mobil hitam berkilau, berhenti tak jauh dari tempat Raka biasa mangkal. Orang-orang berkerumun, berbisik heran. Pintu salah satu mobil terbuka, dan seorang pria berpakaian rapi turun, diikuti beberapa orang lain. Wajah mereka serius, langkah mereka pasti. Raka yang sedang menutup gerobak membeku. Darahnya terasa dingin. Ia mengenali mereka. Pria itu melangkah mendekat, menatap Raka tanpa senyum. "Tuan Raka," katanya tegas, cukup keras untuk didengar orang sekitar. "Kami akhirnya menemukan Anda." Bisik-bisik langsung berubah menjadi gumam. Arini yang baru datang dari arah gang berhenti melangkah. Wajahnya pucat. Matanya berpindah dari mobil-mobil mewah itu ke Raka yang berdiri kaku. Raka menelan napas, lalu melangkah maju setengah langkah. "Tidak di sini," ucapnya rendah. "Jangan libatkan orang-orang." Pria itu mengangguk tipis, tapi tatapannya tetap menusuk. "Direktur dan para pemegang saham menunggu. Anda harus kembali. Sekarang." Kata-kata itu jatuh seperti batu ke dalam air tenang. Arini merasa dunia di sekelilingnya berputar pelan. Direktur, pemegang saham, mobil mewah, semua itu tidak masuk akal. Arini menatap Raka. Suaranya gemetar saat ia memanggil namanya. "Mas, apa maksudnya ini?" Raka menoleh. Wajahnya penuh pergulatan. Ia tahu tidak ada lagi tempat bersembunyi. Di depan Arini, di depan kampung yang selama ini menganggapnya penjual bakso biasa, kebenaran berdiri menunggu untuk diucapkan. Suasana kampung yang biasanya tenang mendadak berubah menjadi sunyi yang mencekam. Tidak ada lagi tawa anak-anak, tidak ada lagi suara ibu-ibu memanggil dari dapur. Semua mata tertuju pada satu titik, pada Raka yang berdiri di samping gerobak bakso biru, dan pada deretan mobil hitam yang mengilap di bawah cahaya sore. Arini masih berdiri terpaku beberapa langkah dari sana, dadanya terasa sesak, seolah udara di sekelilingnya menghilang. Raka menatap Arini lama. Di matanya ada penyesalan, ketakutan, dan satu perasaan lain yang paling kuat, takut kehilangan. Ia tahu detik ini akan menentukan segalanya. Ia melangkah mendekat ke arah Arini, meninggalkan gerobak yang selama ini menjadi perisai hidupnya. Suaranya terdengar rendah, namun jelas, cukup untuk didengar Arini dan beberapa warga yang berdiri paling dekat. "Arini, maafkan saya tidak pernah berniat berbohong, saya hanya takut." Arini menggeleng pelan, matanya berkaca-kaca. "Mas Raka, mereka tadi memanggil Mas. Tuan, mereka bilang direktur, pemegang saham. Itu semua apa, Mas?"
Raka menghela napas panjang, seolah beban bertonton akhirnya dilepaskan. Nama lengkap saya Raka Pradana. Saya pemilik dan direktur utama sebuah grup usaha kuliner dan properti. Gerobak bakso ini bukan satu-satunya yang saya miliki. Gumaman kaget terdengar di antara warga. Ada yang menutup mulutnya, ada yang saling pandang tidak percaya. Pak Ujang yang biasanya cerewet pun terdiam. Arini merasa kakinya lemas. Ia berpegangan pada pagar rumah tetangga agar tidak jatuh. Kata-kata Raka berputar-putar di kepalanya. Direktur, pemilik, grup usaha. Semua itu terlalu jauh dari dunianya yang selama ini hanya berisi cucian, obat ibu, dan semangkuk bakso hangat. Jadi, selama ini suara Arini hampir tak terdengar. Mas berpura-pura, Raka cepat-cepat menggeleng. Tidak Arini, perasaan saya tidak pernah berpura-pura. Yang saya sembunyikan hanya status saya. Saya ingin dicintai tanpa uang. Saya ingin tahu siapa yang melihat saya sebagai manusia, bukan sebagai harta. Air mata Arini jatuh, bukan karena kagum, bukan karena senang, tapi karena luka. Luka karena merasa kecil. Luka karena merasa dunianya yang sederhana tiba-tiba diinjak kenyataan yang terlalu besar. Mas tahu rasanya jadi saya? Arini bertanya dengan suara bergetar. Saya hidup pas-pasan. Saya bekerja keras hanya untuk makan hari ini. Saya tidak pernah bermimpi tentang dunia besar seperti itu. Dan sekarang Mas datang, membawa kenyataan yang membuat saya merasa tidak pantas. Raka menunduk, dadanya terasa dihantam. Saya tidak pernah menganggap Arini tidak pantas. Justru sebaliknya, di antara semua orang di dunia saya, Arini yang paling tulus. Salah satu pria dari rombongan mobil melangkah maju. Tuan, waktu kita terbatas. Raka mengangkat tangan, meminta waktu. Ia kembali menatap Arini, matanya penuh permohonan. Arini, dengarkan saya. Saya melamar Arini sebagai Raka, si penjual bakso, bukan sebagai direktur. Saya datang ke rumah ibu dengan niat yang sama. Kekayaan ini tidak mengubah niat saya. Arini menutup mata, berusaha menenangkan napasnya. Semua terasa terlalu cepat. Tatapan warga kampung terasa berat di kulitnya. Ia tidak ingin menangis di hadapan semua orang, tapi air mata tidak mau berhenti. Ia akhirnya mengangkat wajah, menatap Raka dengan tegas. Kalau Mas benar-benar menghormati saya, beri saya waktu. Jangan paksa saya menerima kenyataan ini hari ini. Raka mengangguk cepat, seperti orang yang baru saja diselamatkan dari tenggelam. Saya akan menunggu, selama apapun yang Arini butuhkan. Ia menoleh ke arah rombongan. Saya akan ikut, tapi beri saya waktu untuk kembali. Pria itu mengangguk. Raka lalu berbalik ke Arini sekali lagi. Saya akan datang lagi, bukan sebagai direktur, tapi sebagai lelaki yang ingin bertanggung jawab. Tanpa menunggu jawaban, Raka melangkah menuju mobil. Pintu tertutup, mesin menyala. Mobil-mobil hitam itu pergi, meninggalkan debu dan keheningan yang panjang. Arini berdiri mematung sampai kendaraan itu menghilang di tikungan. Baru setelah itu, lututnya terasa lemas. Ia hampir jatuh, namun beberapa ibu-ibu mendekat, menuntunnya pulang. Malam itu, rumah kecil Arini sunyi. Ibu Siti duduk di beranda, mendengarkan cerita Arini tanpa memotong. Saat Arini selesai, ibu menghela napas panjang. Jadi dia orang kaya, ucap ibu pelan. Arini mengangguk, air matanya jatuh lagi. Bu, Arini takut hidup di dunia yang bukan dunia Arini. Ibu Siti menggenggam tangan anaknya erat. Nak, jangan takut pada harta orang lain. Takutlah kalau hatimu tidak jujur. Pertanyaannya bukan dia kaya atau miskin. Pertanyaannya, apakah dia tetap Raka yang sama? Arini terdiam. Kata-kata itu menembus hatinya. Hari-hari berikutnya terasa berat. Raka menghilang dari kampung. Gerobak bakso tidak pernah kembali. Arini menjalani hari dengan perasaan kosong. Setiap kali melewati tempat biasa Raka mangkal, dadanya terasa sesak. Di kota lain, Raka kembali ke dunia yang pernah ia tinggalkan. Rapat panjang, jas mahal, angka-angka besar, semua yang dulu terasa normal, kini terasa hampa. Di tengah gedung tinggi dan lampu terang, pikirannya hanya satu Arini.
Suatu malam, setelah rapat yang melelahkan, Raka berdiri di balkon apartemennya yang mewah. Ia menatap kota yang berkilau, lalu berbisik pelan. Semua ini tidak berarti kalau aku kehilangannya. Ia membuat keputusan yang mengejutkan semua orang di perusahaannya. Raka mengumumkan bahwa ia akan menyerahkan sementara jabatannya kepada wakil direktur. Ia ingin waktu. Ia ingin membuktikan bahwa pilihannya bukan emosi sesaat. Beberapa hari kemudian, sebuah mobil sederhana memasuki kampung Arini. Bukan mobil mewah, tidak ada rombongan, hanya satu mobil, satu pria, dan satu niat. Raka turun mengenakan pakaian sederhana. Ia berjalan menuju rumah Arini, berhenti di depan pagar kayu yang sama, jantungnya berdebar seperti pertama kali. Ia mengetuk, "Assalamualaikum." Di dalam, Arini mendengar suara itu. Suara yang ia kenal, yang ia rindukan, dan yang ia takuti. Ia menatap ibunya. Ibu Siti mengangguk pelan. Arini melangkah menuju pintu, tangannya gemetar saat membukanya. Raka berdiri di sana sendirian, tanpa kemewahan, hanya dengan wajah penuh tekad. Arini berdiri di ambang pintu dengan napas yang tertahan. Untuk sesaat, dunia terasa berhenti. Di hadapannya, Raka berdiri dengan pakaian sederhana, tanpa pengawal, tanpa mobil mewah berkilau, tanpa jarak yang memisahkan, hanya Raka. Lelaki yang dulu ia kenal dari balik gerobak bakso, dengan senyum hangat dan tatapan jujur. "Waalaikumsalam," jawab Arini pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Raka menunduk hormat seperti dulu. "Saya boleh masuk?" Arini menoleh ke arah ibunya. Ibu Siti duduk di kursi rotan, menatap Raka dengan mata yang tenang. Ia mengangguk pelan. Arini pun melangkah mundur, memberi jalan. Raka masuk dengan langkah hati-hati. Rumah kecil itu sama seperti terakhir kali ia datang. Sederhana, bersih, penuh ketenangan. Tidak ada yang berubah. Justru itu yang membuat dadanya sesak. Dunia Arini tidak pernah menuntut lebih, tidak pernah meminta kemewahan. Dan ia hampir merusaknya dengan rahasia. Mereka duduk berhadapan. Arini menyuguhkan teh seperti biasa. Tangannya sedikit gemetar, tapi ia berusaha tetap tenang. Hening kembali mengisi ruangan, sampai akhirnya Raka yang membuka suara. "Saya datang bukan untuk memaksa," ucapnya pelan. "Saya datang untuk jujur sepenuhnya." Arini menunduk, mendengarkan. "Saya memang orang yang kalian lihat tempo hari," lanjut Raka. "Saya punya perusahaan, saya punya uang, tapi semua itu tidak pernah saya anggap sebagai siapa diri saya. Saya meninggalkannya sementara karena saya lelah dicintai karena harta. Saya ingin dicintai karena saya bekerja, karena saya berusaha, karena saya manusia biasa." Ia menatap Arini dengan mata yang berkaca-kaca. "Dan di sini, di kampung ini, saya menemukan itu. Saya menemukan Arini." Arini mengangkat wajahnya. Air mata sudah menggenang di pelupuk mata, tapi ia menahannya. "Tapi saya salah," Raka melanjutkan. "Saya salah karena tidak jujur sejak awal. Saya takut kehilangan sebelum saya sempat memiliki. Dan karena ketakutan itu, saya justru hampir benar-benar kehilangan." Ibu Siti berdehem pelan. "Nak Raka," katanya lembut, "kejujuran memang tidak selalu mudah. Tapi tanpa kejujuran, rumah tangga tidak akan pernah tenang." Raka menunduk dalam. "Saya mengerti, Bu. Karena itu, hari ini saya ingin bertanya sekali lagi, dengan semua kebenaran yang ada." Ia mengalihkan pandangan ke Arini, lalu berdiri. Dengan gerakan yang pelan, ia berlutut di lantai papan yang dingin. Arini terkejut, refleks berdiri, tapi Raka mengangkat tangan, memohon agar ia duduk kembali. "Arini," ucap Raka dengan suara bergetar, tapi mantap. "Saya tidak tahu bagaimana masa depan. Saya tidak tahu apakah hidup kita nanti mudah atau sulit. Tapi saya tahu satu hal, saya ingin menjalani semuanya bersama kamu. Dalam susah, dalam senang, dengan harta atau tanpa harta." Ia menelan napas, lalu melanjutkan. "Kalau kamu menolak, saya akan menerimanya. Tapi kalau kamu menerima, saya berjanji akan jujur, setia, dan bertanggung jawab." Air mata Arini akhirnya jatuh, bukan air mata takut, melainkan air mata yang lahir dari kelegaan dan kejujuran. Ia menutup wajahnya sejenak,
mengatur napas. Di benaknya terlintas semua yang telah ia lalui bersama Raka. Kebaikan kecil, perhatian tulus, bakso hangat, bubur sederhana. Doa ibunya. Ia menurunkan tangannya, menatap Raka yang masih berlutut. "Mas Raka," suaranya gemetar tapi jelas. "Saya tidak mencintai Mas karena harta, dan saya juga tidak membenci Mas karena Mas kaya." Raka mengangkat kepala, matanya penuh harap. "Saya hanya ingin satu hal," lanjut Arini. "Tetaplah jadi Raka yang saya kenal. Raka yang menghormati ibu. Raka yang bekerja dengan jujur. Raka yang tidak memandang rendah hidup sederhana." Raka mengangguk cepat. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. "Saya janji." Arini menarik napas panjang, lalu berkata pelan namun tegas. "Kalau begitu, saya terima niat baik, Mas. Tapi dengan satu syarat. Kita jalani hidup ini dengan sederhana dan jujur sejauh yang kita mampu." Raka menunduk dalam, tangannya gemetar. "Terima kasih," ucapnya lirih, penuh syukur. Ibu Siti tersenyum, matanya basah. "Alhamdulillah," ucapnya pelan. "Kalau begitu, kita niatkan semuanya karena Allah. Hari itu, tidak ada pesta, tidak ada perhiasan, tidak ada janji yang berlebihan, hanya niat yang disatukan dan doa yang dipanjatkan. Namun, kebahagiaan yang baru tumbuh itu belum sepenuhnya aman, karena keputusan Arini untuk menerima Raka akan segera mengundang ujian baru. Ujian dari dunia Raka yang lama, dunia yang tidak mudah menerima kesederhanaan. Keputusan Arini menerima Raka tidak langsung membawa ketenangan yang utuh. Di balik senyum yang mereka simpan rapat, ada dunia lain yang mulai bergerak. Dunia lama Raka yang tidak mengenal kata sederhana. Kabar tentang rencana pernikahan itu sampai ke telinga orang-orang yang selama ini berdiri di sekeliling Raka, bukan sebagai keluarga, tapi sebagai penjaga kepentingan. Di ruang rapat gedung tinggi yang dingin dan penuh kaca, nama Arini disebut dengan nada yang tidak ramah. Beberapa wajah serius saling bertukar pandang. Ada yang mengernyit, ada yang tersenyum tipis, penuh perhitungan. "Seorang gadis kampung," ucap salah satu dari mereka pelan, tapi tajam, tanpa pendidikan tinggi, tanpa latar belakang yang jelas. Raka duduk di ujung meja panjang, mendengarkan tanpa memotong. Tangannya saling menggenggam di bawah meja. Ia sudah menduga semua ini akan terjadi. "Pernikahan ini bisa merusak citra," sambung yang lain. "Investor tidak suka ketidakpastian." Raka akhirnya berbicara, suaranya tenang namun tegas. "Yang akan saya nikahi adalah perempuan yang saya pilih, bukan strategi bisnis." Ruangan hening sejenak, lalu suara kursi digeser terdengar. Beberapa orang tidak puas, namun Raka tidak bergeming. Keputusan itu sudah ia buat. Sementara itu, di kampung kecil, Arini menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia tetap mencuci, tetap memasak, tetap merawat ibunya. Namun kini, bisik-bisik mulai terdengar. Bukan dari tetangga dekat yang mengenalnya baik, melainkan dari orang-orang luar yang datang dengan rasa ingin tahu berlebihan. Ada tatapan yang memandangnya dari ujung kepala sampai kaki, seolah menimbang apakah ia pantas. Arini menunduk, memilih diam. Ia tahu, membalas hanya akan memperbesar luka. Suatu sore, seorang wanita datang ke rumah Arini. Pakaiannya rapi, tasnya mahal, dan caranya duduk penuh kehati-hatian, seolah lantai kayu itu terlalu rapuh baginya. Arini menyuguhkan teh seperti biasa, meski hatinya berdebar. Wanita itu tersenyum tipis. "Saya Tante Raka." Arini terkejut, lalu menunduk sopan. "Silakan Tante." Percakapan mereka berjalan dingin. Pertanyaan-pertanyaan halus, tapi menusuk mulai dilontarkan. Tentang pendidikan, tentang masa depan, tentang kesiapan Arini hidup di dunia yang tidak ia kenal. "Apa kamu yakin bisa berdiri sejajar?" tanya wanita itu akhirnya. Arini mengangkat wajahnya perlahan, matanya tenang meski hatinya bergetar. "Saya tidak pernah berniat berdiri di atas siapapun, Tante. Saya hanya ingin berjalan berdampingan." Jawaban itu membuat wanita itu terdiam sejenak. Namun sebelum pergi, ia meninggalkan kalimat yang berat. "Cinta saja tidak cukup." Malam itu, Arini menangis dalam diam. Bukan karena hinaan, tapi karena takut mengecewakan Raka.
Ibu Siti memeluknya lama, membiarkan air mata itu jatuh sampai habis. "Jangan biarkan dunia orang lain mengecilkan hatimu," bisik ibu. "Kalau kamu tulus, Allah yang akan menjaga." Keesokan harinya, Raka datang dengan wajah lelah. Arini melihatnya dan tanpa kata, ia tahu ujian itu sudah mulai menekan dari segala arah. Raka menggenggam tangan Arini erat. "Apapun yang terjadi, aku tidak akan mundur." Arini menatapnya, air mata menggenang, tapi senyumnya bertahan. "Aku juga tidak." Namun mereka belum tahu ujian terbesar belum datang, karena ada satu keputusan dari dunia Raka yang bisa memaksa mereka memilih antara cinta dan pengorbanan yang menyakitkan. Ujian terbesar itu datang tanpa aba-aba, seperti angin kencang yang tiba-tiba menerjang rumah rapuh. Suatu pagi, Raka menerima panggilan yang membuat dadanya sesak. Dewan direksi memutuskan sesuatu yang tidak bisa ia anggap sepele. Sebuah kesepakatan besar dengan investor asing hampir disahkan, dan sebagai syaratnya, Raka diminta tampil sebagai wajah perusahaan yang aman dan sesuai standar. Kata-kata itu terdengar rapi, tapi maknanya tajam. Mereka ingin Raka menunda pernikahan. Bahkan lebih dari itu, mereka ingin Raka mempertimbangkan kembali pilihannya. Raka menutup telepon dengan tangan gemetar. Ia duduk lama di kursinya, menatap kosong ke dinding. Di satu sisi, keputusan itu bisa menjaga ribuan karyawan tetap bekerja, bisa menyelamatkan banyak keluarga. Di sisi lain, itu berarti mengorbankan Arini. Mengorbankan janji yang baru saja ia ikrarkan dengan hati paling jujur. Sore itu, Raka datang ke rumah Arini dengan langkah berat. Wajahnya pucat, sorot matanya redup. Arini langsung merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia menyuguhkan air minum, lalu duduk di hadapannya, menunggu. Raka tidak langsung bicara. Ia menunduk lama, seolah mencari keberanian. "Arini," ucapnya akhirnya, suaranya rendah. "Aku sedang dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit." Arini menahan napas. "Tentang apa, Mas?" "Perusahaanku," jawab Raka jujur. "Ada kesepakatan besar. Banyak orang bergantung pada keputusan ini. Tapi mereka meminta aku menunda pernikahan. Bahkan mereka berharap aku mundur." Kata-kata itu terasa seperti pisau yang pelan-pelan menekan dada Arini. Namun ia tidak langsung menangis. Ia justru tersenyum tipis, senyum yang membuat Raka semakin perih. "Jadi," kata Arini lembut, "Mas harus memilih." Raka mengangguk, matanya basah. "Aku tidak ingin memilih antara kamu dan tanggung jawabku." Arini terdiam. Di dalam hatinya ada rasa sakit yang nyata, tapi juga ada kejelasan yang tiba-tiba muncul. Ia memandang wajah Raka lama, wajah lelaki yang ia cintai, bukan karena kekayaannya, tapi karena ketulusannya. "Mas Raka," ucap Arini pelan tapi tegas, "kalau Mas mundur dari tanggung jawab, Mas akan membenci diri Mas sendiri. Dan aku tidak ingin menikah dengan lelaki yang hidupnya penuh penyesalan." Raka terkejut. "Arini," Arini melanjutkan, air matanya jatuh satu persatu. "Kalau Mas harus menunda, lakukanlah. Bukan karena mereka memaksa, tapi karena Mas memilih bertanggung jawab. Aku akan menunggu, selama niat Mas tetap sama." Raka berdiri, berjalan mendekat, lalu berlutut di hadapan Arini, memegang tangannya dengan penuh emosi. "Kamu tahu apa yang kamu minta dariku?" Arini mengangguk. "Aku tahu, dan aku siap." Malam itu, setelah Raka pergi dengan hati yang remuk tapi penuh hormat, Arini duduk lama di samping ibunya. Ia menceritakan semuanya dengan suara lirih. Ibu Siti mendengarkan, lalu memeluk Arini erat. "Kamu sudah memilih dengan hati yang besar, Nak," bisik ibu. "Tidak semua orang mampu." Hari-hari setelah itu menjadi masa penantian yang sunyi. Tidak ada gerobak bakso. Tidak ada lamaran lanjutan, hanya doa, kerja keras, dan kesabaran yang diuji setiap hari. Arini sering menangis diam-diam di malam hari, tapi setiap pagi ia bangkit lagi, mencuci, memasak, merawat ibunya, seolah tidak ada yang berubah. Di dunia lain, Raka menandatangani kesepakatan itu. Namun, pada hari yang sama, ia juga membuat keputusan yang mengejutkan semua orang. Ia mengumumkan bahwa setelah masa transisi selesai,
Ia akan membangun cabang usaha sosial di kampung tempat ia pernah tinggal. Usaha yang mempekerjakan warga kecil, memberi mereka upah layak dan pelatihan. Ini bukan strategi, katanya di rapat. Ini komitmen hidup. Beberapa orang tersenyum sinis. Tapi Raka tidak peduli. Bulan-bulan berlalu. Kampung itu perlahan berubah. Ada pembangunan kecil, ada lapangan kerja baru, dan di balik semua itu, Arini tidak pernah tahu bahwa Raka diam-diam menjaga jarak bukan karena melupakan, melainkan karena sedang menyiapkan masa depan yang tidak memalukan bagi cintanya. Sampai suatu hari, di pagi yang cerah, sebuah mobil berhenti di depan rumah Arini. Bukan mobil mewah, tapi juga bukan mobil biasa. Raka turun dengan wajah yang lebih tenang, lebih dewasa. Ia membawa satu hal, bukan cincin mahal, bukan surat kontrak, tapi satu keputusan terakhir, dan hari itu akan menjadi hari penentu segalanya. Pagi itu terasa berbeda. Udara di kampung kecil itu lebih segar dari biasanya, seolah alam pun ikut menahan napas. Arini baru saja selesai menjemur cucian ketika suara mobil berhenti di depan rumahnya. Ia menoleh perlahan, jantungnya berdegup kencang. Dari balik pagar kayu, ia melihat Raka turun dari mobil dengan langkah yang tenang, tidak tergesa, tidak ragu. Di tangannya tidak ada bunga mahal, tidak ada kotak perhiasan, hanya sebuah map coklat tipis dan wajah yang tampak lebih matang, lebih siap menerima apapun jawaban hari itu. Arini menyambutnya dengan senyum yang bergetar. "Assalamualaikum, Mas." "Waalaikumsalam," jawab Raka lembut. "Apakah ibu ada di rumah?" Arini mengangguk dan mempersilakan masuk. Ibu Siti sudah duduk di beranda, seperti biasa, tasbih di tangannya. Saat melihat Raka, ia tersenyum, senyum yang tidak terkejut, seolah ia sudah tahu lelaki ini akan datang membawa sesuatu yang penting. Mereka duduk berhadapan. Hening sejenak menyelimuti, bukan hening yang canggung, melainkan hening yang penuh makna. Raka menarik napas panjang, lalu membuka map di tangannya. "Bu," ucap Raka dengan suara mantap. "Saya datang hari ini bukan membawa janji kosong. Saya datang membawa keputusan." Ia menyerahkan beberapa lembar kertas kepada Ibu Siti. Ibu menerimanya dengan tangan gemetar, lalu membacanya perlahan. Arini tidak tahu isi kertas itu, tapi dari sorot mata ibunya, ia tahu ini bukan hal biasa. Raka melanjutkan, "Saya sudah menyelesaikan tanggung jawab saya di perusahaan. Saya memang masih memiliki usaha, tapi saya tidak lagi terikat pada tekanan yang memaksa saya mengorbankan hidup pribadi. Saya juga sudah mendirikan unit usaha di kampung ini. Bukan sebagai amal, tapi sebagai pekerjaan yang bermartabat." Arini menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. "Mas, ini semua?" Raka menggeleng pelan. "Ini bukan untuk membuktikan apapun pada dunia. Ini untuk memastikan bahwa saat aku menikah denganmu, aku datang sebagai lelaki yang utuh. Bukan lelaki yang bersembunyi. Bukan lelaki yang menunda tanggung jawab." Ibu Siti meletakkan kertas itu, lalu menatap Raka lama. "Nak Raka," ucapnya pelan, "hidup tidak akan pernah sempurna. Tapi hari ini, ibu melihat kejujuran dan keteguhan. Itu lebih dari cukup." Arini tidak bisa lagi menahan air matanya. Ia menunduk, menangis tanpa suara. Semua rasa takut, ragu, dan penantian panjang seolah runtuh dalam satu waktu. Raka mendekat, lalu dengan penuh hormat menggenggam tangan Arini. "Aku tidak ingin menunda lagi," katanya lirih. "Jika kamu masih berkenan." Arini mengangkat wajahnya, menatap Raka dengan senyum yang basah oleh air mata. "Aku masih di sini, Mas. Dari awal aku menunggu karena aku percaya." Ibu Siti menghela napas panjang, lalu tersenyum. "Kalau begitu, mari kita niatkan. Kita tentukan hari baik, sederhana saja. Yang penting berkah." Hari itu, kabar menyebar cepat, bukan tentang miliarder, bukan tentang direktur, tapi tentang seorang lelaki yang kembali ke kampung untuk menepati janji. Warga berdatangan, bukan untuk memuja, melainkan untuk mendoakan. Beberapa minggu kemudian, di halaman rumah kecil itu, akad nikah berlangsung sederhana. Tidak ada tenda besar, tidak ada hidangan mewah, hanya kursi plastik, kain putih, dan doa yang mengalir tanpa henti. Raka mengucap ijab kabul dengan suara yang mantap, tanpa gemetar. Arini menjawab dengan air mata bahagia.
Saat akad selesai, Ibu Siti menangis terharu. Ia menggenggam tangan Raka dan berkata lirih, "Jaga anak ibu." Raka menunduk, "Insya Allah, Bu, dengan hidup saya." Di sore hari ketika tamu mulai pulang, Raka berdiri di halaman, menatap Arini yang kini sah menjadi istrinya. Di matanya tidak ada lagi pencarian, yang ada hanya rasa pulang. Namun, kisah ini belum benar-benar selesai, karena kebahagiaan mereka akan diuji, bukan lagi oleh rahasia, bukan oleh tekanan, melainkan oleh kehidupan nyata setelah janji diucapkan. Tentang bagaimana cinta dijaga, bukan diceritakan. Setelah akad itu, hidup tidak serta-merta berubah menjadi mudah seperti cerita dongeng. Pagi tetap datang dengan rutinitasnya, matahari tetap terbit dengan tuntutan kerja, dan malam tetap membawa lelah. Namun ada satu hal yang berbeda. Kini Arini tidak lagi berjalan sendiri. Di sampingnya ada Raka, bukan sebagai direktur, bukan sebagai miliarder, tapi sebagai suami. Mereka memilih tinggal di rumah kecil itu. Raka tidak memindahkan Arini ke rumah besar atau apartemen mewah. Ia justru ikut memperbaiki papan-papan kayu yang lapuk, mengganti atap bocor, dan menanam beberapa pot bunga di halaman. Setiap sore, Arini masih memasak dengan bahan sederhana. Dan Raka selalu berkata dengan senyum tulus bahwa masakan itu adalah yang paling enak di dunia. Ibu Siti sering duduk di beranda, memandangi keduanya dengan mata berkaca-kaca. Ia melihat menantunya menyapu halaman tanpa canggung, mencuci piring tanpa mengeluh, dan yang paling membuat hatinya tenang, Raka selalu mencium tangannya setiap pagi sebelum berangkat bekerja. Unit usaha kecil yang dibangun Raka mulai berjalan. Beberapa warga kampung bekerja di sana. Tidak ada jarak, tidak ada panggilan tuan. Raka makan bersama mereka, mendengar keluhan mereka, dan mengingat hari-hari ketika ia sendiri mendorong gerobak bakso di gang sempit. Sesekali, di akhir pekan, ia benar-benar membuka gerobak bakso itu kembali. Bukan untuk mencari uang, tapi untuk mengingatkan dirinya dari mana ia belajar tentang ketulusan. Arini sesekali masih merasa minder ketika harus menghadiri acara tertentu bersama Raka. Dunia lama, Raka kadang muncul kembali dengan tatapan menilai. Tapi setiap kali itu terjadi, Raka selalu menggenggam tangannya lebih erat, seolah berkata tanpa suara bahwa ia tidak sendirian, bahwa ia cukup. Suatu malam, saat hujan turun pelan seperti dulu, Arini duduk di samping Raka di beranda. Aroma tanah basah mengingatkan mereka pada pertemuan pertama di bawah hujan. "Mas," ucap Arini pelan, "kalau Mas tidak pernah menyamar jadi penjual bakso, mungkin kita tidak akan pernah bertemu." Raka tersenyum, menatap hujan. "Mungkin, tapi aku bersyukur pada setiap jalan yang membuatku sampai ke kamu." Arini bersandar di bahunya, merasakan ketenangan yang dulu hanya bisa ia doakan. Ia sadar, cinta bukan tentang siapa yang paling tinggi, tapi siapa yang mau merendah bersama. Kisah mereka tidak menjadi viral, tidak masuk berita besar, tidak dipuji dunia. Tapi di kampung kecil itu, orang-orang belajar satu hal, bahwa cinta yang dibangun dari ketulusan akan selalu menemukan jalannya, bahwa harta bisa datang dan pergi, tapi karakter akan tinggal selamanya. Dan di rumah kecil berdinding kayu itu, di bawah langit yang sama, Arini dan Raka menjalani hidup bukan sebagai cerita hebat, melainkan sebagai manusia biasa yang saling menjaga. Disitulah kebahagiaan mereka benar-benar tumbuh, pelan, tenang, dan penuh makna.